Shalom, jumpa lagi dengan seri Klavus Sukacita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu melalui siaran Klavus Sukacita. Berkati kami, Roh Kudus tuntun kami, agar kami dimampukan untuk mengerti apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang dibangun, dituntun lewat kebenaran firman Tuhan akan memampukan saudara dan saya untuk hidup memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang percaya ingin hidupnya memuliakan Tuhan, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya memuliakan Tuhan. Mengapa demikian? Karena dia tidak memiliki kehidupan yang mau untuk dituntun dan disertai oleh Tuhan. Kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan, di mana Yesus berkata kepada Petrus waktu dia menceritakan atau dia menyatakan kepada Petrus dalam satu pernyataan pada ayatnya yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Alkitab mencatat bahwa Petrus waktu dia meninggal, waktu dia mati, hidupnya memuliakan Allah. Buktinya dia minta kalau bisa dia tidak disalibkan seperti Yesus, kepala ke atas, tapi dia minta kepalanya ke bawah, karena dia katakan, aku tidak layak untuk disalibkan seperti dia. Nah, ini pertanda bahwa Petrus mulai menyadari bahwa hidupnya itu sudah benar-benar mengenal siapa Yesus yang ia sembah, sehingga dia tahu hidupnya ini hanya untuk memuliakan Tuhan, bukan yang lain. Pertanyaannya, mengapa sampai Petrus bisa memiliki akhir hidup yang memuliakan Tuhan? Karena firman Tuhan berkata pada ayatnya yang ke-19, sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, yaitu Yesus berkata kepada Petrus, follow me, ikutlah aku. Itu berarti Yesus mengajak Petrus untuk mengikut dia. Kenapa Petrus harus mengikuti Yesus? Karena ketika Petrus mengikuti Yesus, hidupnya Petrus dibentuk oleh Yesus. Ada banyak orang Kristen seperti tadi saya katakan, mau hidupnya memuliakan Tuhan. Dia katakan, aku ingin supaya hidupku ini memuliakan Tuhan. Tapi kenyataannya dia tidak bisa memuliakan Tuhan. Karena apa? Dia tidak mau untuk dibentuk. Dia tidak mau untuk dinasehati. Dia tidak mau untuk ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tahu kita bisa hidup memuliakan Tuhan kalau kita hidupnya mau dibentuk oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan membentuk hidup saudara dan saya? Lewat firman-firmannya. Kalau saudara orang Kristen tidak suka mendengarkan firman Tuhan, tidak mau ditegur firman Tuhan, tidak mau dinasihati firman Tuhan, sok tahu dengan firman Tuhan, karena engkau merasa engkau punya banyak titel, karena engkau merasa engkau orang yang hebat, engkau merasa engkau seorang pengkhotbah yang luar biasa, saya katakan kepada saudara, itu akan menjadi tanda hidupmu ke depan tidak akan bisa memuliakan Tuhan. Karena apa? Ketika engkau mengandalkan kehebatanmu, maka ketika semua itu pergi dari engkau, maka engkau akan mengatakan, Tuhan, kenapa hidupku begini? Tapi saya katakan, kalau engkau mengikut Tuhan, engkau mau hidupmu dibentuk, ditegur, dinasehati oleh firman Tuhan mengoreksi hidupmu, maka saya katakan engkau akan bisa menjadi pengikut Tuhan yang setia. Kalau engkau menjadi pengikut Tuhan yang setia, maka hidupmu pasti bisa memuliakan Tuhan lewat hidup dan kehidupanmu setiap saat. Orang yang hidupnya memuliakan Tuhan tidak
tidak ada lagi kepentingan hidupnya, yang ada hanya kepentingan Tuhan. Orang yang hidupnya memuliakan Tuhan, dia akan terus punya sukacita dan damai sejahtera dalam hidupnya. Orang yang hidupnya memuliakan Tuhan, tidak ada kesulitan dalam hidupnya untuk dia bisa memaafkan sesama. Tidak ada iri hati, tidak ada kedengkian, dan tidak ada rasa dendam satu dengan yang lainnya. Dan banyak hal yang adalah sifat Kristus yang diberikan bagi kita. Saya percaya kalau kita bisa hidup memuliakan Tuhan, karena kita mau menjadi pengikut Tuhan yang setia, maka hidup kita akan berguna bagi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Saya katakan bagi saudara, kebangkitan Kristus bagi kita menjadi tanda. Dia memberikan satu kehidupan baru bagi saudara dan saya. Hiduplah dalam kehidupan baru itu. Berikanlah hidup kita untuk menjadi pengikutnya yang setia. Sehingga ketika kita mengikut dia dengan setia, kita dibentuk, kita ditegur, kita dinasehati, kita dikoreksi, kita diperbaiki, maka saya pastikan kita bisa menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan di dalam hidup kita setiap saat. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Jadilah pengikut Tuhan yang setia, sehingga hidupmu memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami rindu memiliki hidup yang memuliakan Engkau. Taruh di hati kami hati yang mau untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Kami rindu Bapa, taruh di hati kami hati yang mau terus ditegur, dinasehati, dikoreksi oleh Engkau lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami bisa memuliakan Engkau setiap saat. Roh Kudus tolong, Roh Kudus tuntun dan sertai kami selalu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.